Siang itu, angin berhembus lembut dari arah utara. Di Desa Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, hamparan sawah membentang luas sejauh mata memandang. Tapi di balik hijaunya padi yang bergoyang perlahan, hari itu alam seakan menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang kelak akan membuat seluruh desa terdiam ketakutan. Di tengah pematang sawah itu, berjalan seorang pria berusia 54 tahun. Namanya Wayan Sedana, seorang mandor proyek irigasi yang dikenal tegas dan rajin. Pagi itu, ia berangkat lebih awal. Katanya, ada beberapa pekerja baru yang perlu diawasi. Tak ada firasat apapun, tak ada tanda bahaya. Hanya rutinitas biasa, bekerja di bawah terik matahari. Namun siapa sangka, di hari itu, bumi seakan sudah mencatat takdir yang lain. Langit terasa lebih berat, awan menutupi sinar matahari, dan angin membawa aroma tanah yang aneh, seolah menyiapkan diri untuk menjadi saksi. Beberapa meter dari tempat Wayan berdiri, ada 3 pemuda yang tengah berbisik-bisik. Wajah mereka tegang, tapi tatapannya dingin. Mereka bukan orang asing bagi Wayan. Mereka adalah pekerja yang baru 5 hari ia terima di proyek irigasi. Namanya Urul, Faiz, dan Sandy. 3 orang muda asal Jawa Timur yang datang ke Bali untuk mencari penghidupan. Tapi nasib mempertemukan mereka bukan untuk bekerja, melainkan untuk menorehkan sejarah kelam di tanah itu. Tapi nasib mempertemukan mereka bukan untuk bekerja, melainkan untuk menorehkan sejarah kelam di tanah itu. 5 hari, hanya 5 hari mereka bekerja. Tapi dalam 5 hari itu, perasaan mereka terhadap sang mandor berubah dari hormat menjadi benci. Wayan dikenal keras dan disiplin. Ketika pekerjaan tak sesuai standar, ia tak segan menegur bahkan menampar. Dan bagi mereka yang muda, jauh dari kampung, teguran itu seperti luka yang tak terlihat. Dia pikir dia siapa? Kata Urul, suatu malam, menahan emosi. Faiz dan Sandy hanya diam, tapi dari tatapan mata mereka tersimpan bara yang sama. Rasa malu berubah menjadi dendam, dan dendam berubah menjadi niat. Niat yang mereka rencanakan dengan tenang, tapi dingin. Pagi berikutnya, mereka datang seperti biasa. Tak ada yang mencurigakan. Urul membawa pacul, Faiz membawa gergaji besi, dan Sandy membantu menyiapkan alat kerja. Wayan menegur mereka dengan nada keras. Seperti biasa, tapi kali ini, teguran itu menjadi pemantik terakhir. Kamu kerja itu yang benar, jangan malas, kata Wayan sambil menunjuk Faiz. Faiz menunduk. Urul menatap tajam ke arah Wayan. Lalu, ia menatap 2 temannya dan berkata pelan, sekarang waktunya. Mereka menunggu saat Wayan berjalan sendirian ke tengah sawah untuk memeriksa saluran air shot itu juga. Ketiganya mulai bergerak. Urul berjalan pelan di belakang korban. Napasnya berat, matanya tajam. Dalam sekejap, ia mengayunkan pacul yang dibawanya ke arah belakang kepala Wayan. Sebuah benturan keras terdengar. Tubuh Wayan tersungkur ke tanah. Faiz, dengan tangan gemetar, menurunkan gergaji yang sejak tadi ia genggam. Tapi sebelum ia melakukan apapun, Sandy berteriak lirih, udah cukup, jangan lanjut. Tapi suara itu tak didengar. Amarah sudah menutup akal. Dunia di sekeliling mereka sunyi. Hanya suara napas, angin, dan air yang mengalir pelan, membawa saksi ke sungai yang tak jauh dari situ. Setelah itu, tak ada lagi yang bergerak. Ketiganya hanya berdiri terpaku. Mereka sadar, semuanya sudah berakhir. Tapi bukan dengan kemenangan, melainkan dengan ketakutan. Urul memeriksa nadi korban. Tak ada denyut. Faiz menatap tangannya yang gemetar. Sandy menunduk, matanya kosong. Mereka bertiga saling pandang. Dan tanpa banyak bicara, mereka mengambil motor milik korban, lalu kabur dari lokasi. Arah pelarian mereka menuju timur. Melalui jalan kecil, mereka keluar dari Gianyar, menuju Bali Timur, menyeberang dengan kapal menuju Banyuwangi. Dari sana, mereka terus bergerak ke arah Jember. Dalam pikiran mereka,
Mungkin mereka bisa bersembunyi, tapi dosa tak pernah bisa diajak berlari. Sementara itu, di desa Peceng, sore mulai turun. Istri Wayan menunggu di rumah. Biasanya, suaminya pulang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Tapi kali ini, waktu terasa berjalan lambat. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Hati mulai gelisah. Hingga malam tiba, kabar duka datang dari arah sawah. Seorang petani menemukan tubuh Wayan tergeletak di tengah pematang. Leher dan kepalanya terluka parah. Di dekatnya, pacul, gergaji dan sandal tergeletak. Semua berlumur lumpur dan darah. Desa Pejeng geger. Warga berbondong-bondong datang ke lokasi. Ada yang menangis, ada yang terdiam. Tak ada yang percaya. Pria yang dikenal tegas tapi baik itu kini sudah tak bernyawa. Polisi datang malam itu juga. Garis kuning membentang di antara batang padi. Lampu senter menyapu area sawah yang gelap. Kapolres Gianyar, AKBP Chandra Citra Kesuma, memimpin langsung olah tempat kejadian perkara. Ini pembunuhan berencana, katanya pelan tapi tegas. Dari hasil penyelidikan awal, mereka menemukan jejak kaki dan arah ban motor yang menuju keluar dari area sawah. Polisi menelusuri data para pekerja proyek, dan satu hal mencurigakan. 3 orang pekerja baru tidak hadir sejak sore hari. Nama mereka, Urul, Faes, dan Sandy. Tim segera bergerak. Informasi dikirim ke seluruh pos polisi di Bali dan Jawa Timur. 4 hari setelah kejadian, ketiganya berhasil diamankan di perbatasan Jember Banyuwangi. Mereka kelelahan dan uang hasil kerja mereka hampir habis. Saat ditangkap, tak ada perlawanan. Urul hanya berkata, "Kami cuma sakit hati, Pak." Tapi di balik kata sakit hati itu, tersembunyi kenyataan yang mengerikan. Bahwa mereka sudah merencanakan pembunuhan sejak malam. Sebelumnya, mereka menunggu waktu yang tepat. Mereka memilih lokasi yang sepi dan alat yang sudah disiapkan. Tidak spontan, tidak karena emosi sesaat, tapi karena dendam yang tumbuh dari gengsi dan rasa dipermalukan. Beberapa hari setelahnya, warga desa Pejeng melakukan doa bersama di lokasi kejadian. Malam itu, banyak yang mengaku merasakan hawa dingin menusuk tulang. Angin berhembus dari arah sawah, membawa aroma tanah basah yang berbeda dari biasanya. Seorang warga tua berkata pelan, arwahnya belum tenang, ia mati dalam keadaan tak siap. Sejak malam itu, konon, beberapa warga sering melihat bayangan hitam melintas di antara batang padi. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki pelan setiap menjelang subuh. Tapi apakah itu nyata atau hanya perasaan takut yang membekas di hati mereka? Tak ada yang tahu pasti. Wayan Sedana kini tinggal nama, tapi kisahnya jadi peringatan bagi banyak orang di sana tentang bagaimana rasa sakit hati bisa mengubah manusia menjadi sesuatu yang menakutkan, tentang bagaimana marah yang tidak disembuhkan bisa menelan semua yang berharga, termasuk akal sehat. Sementara, ketiga pelaku kini mendekam di balik jeruji besi. Mereka dijerat pasal pembunuhan dan pencurian. Di ruang interogasi, Faes sempat berkata lirih pada polisi, "Saya kira setelah itu, hati saya tenang. Tapi ternyata, setiap malam saya dengar suaranya." "Pak," polisi yang mendengarnya hanya terdiam. Mungkin benar, kadang hukuman yang paling berat bukan dari manusia, tapi dari batin yang terus dihantui dosa. Di desa Pejeng, sawah itu masih ada. Padi tetap tumbuh, air tetap mengalir. Tapi bagi sebagian orang, setiap kali mereka melewati jalan itu, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Seolah-olah tanah di sana masih menyimpan kenangan tentang satu siang yang berubah jadi tragedi. Warga kini menyebut tempat itu sebagai subak berdarah. Bukan karena mereka ingin mengingat luka, tapi karena dari sana mereka belajar bahwa dendam tak pernah membawa kemenangan. Ia hanya meninggalkan kesedihan dan penyesalan yang tak akan pernah selesai. Jadi, jika suatu hari kamu merasa disakiti, jangan biarkan amarah menguasai. Sebab saat amarah menjadi raja, nurani akan dikubur hidup-hidup.
Dan ketika itu terjadi, kita bukan lagi manusia. Kita hanya bayangan yang berjalan, menunggu giliran untuk dihukum oleh waktu. Darah di tengah sawah Gianyar bukan hanya kisah kejahatan, tapi kisah tentang manusia, tentang harga dari sebuah kemarahan yang tak pernah disembuhkan.